Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim praktikum pencapan 1 akan mencoba menjelaskan mengenai pelaksanaan dari praktikum pencapan sutra dengan jadwarna asam. Sebelumnya kita akan sedikit memberikan review tentang sifat dari sutra. Serat sutra merupakan serat protein yang strukturnya berupa polipeptida. Perlu diingat di sini gugus reaktif dari sutra ini berupa gugus amina dan gugus karboksilat. Dan sutra ini tergolongkan sebagai serat protein. Gugus-gugus amina dan karboksilat ini merupakan gugus yang dapat berperan untuk mengadakan ikatan dengan jadwarna basa berupa ikatan ionik. Serat sutra sifatnya biasanya lebih tahan asam, tetapi kurang tahan terhadap alkali, sehingga biasanya untuk proses pewarnaannya dilakukan dalam kondisi asam. Jadwarna asam di sini perlu diketahui adalah jadwarna yang larut di dalam air karena memiliki gugusan pelarut sulfonat ataupun karboksilat dalam struktur molekulnya. Gugus-gugus tersebut juga berfungsi sebagai gugus reaktif yang akan berikatan dengan serat wol ataupun sutra. Keunggulan dari penggunaan jadwarna asam adalah karena molekulnya relatif kecil, biasanya akan dihasilkan warna-warna yang cukup cerah. Di sini penggolongan dari jadwarna asam itu ada beberapa penggolongan, ada yang digolongkan disebut dengan jadwarna asam leveling, di mana kondisi prosesnya itu adalah pada pH 3 dan 4. Kemudian ada jadwarna asam milling dengan pH prosesnya lebih tinggi, yaitu pada pH 4,5. Kemudian ada yang jadwarna asam tipenya tipe super milling. Biasanya diproses pada pH yang cenderung lebih ke arah netral, pH 5,6 atau sampai dengan pH 7 untuk proses pewarnaannya. Di sini mekanismenya bisa dilihat di sini bagaimana mekanisme pereaksian antara jadwarna asam dengan seratnya. Adanya tempat-tempat positif pada gugusan wol ataupun sutra itu sangat bergantung kepada kondisi pH yang dibentuk, yang dikondisikan. Nah, tempat-tempat positif inilah yang nanti akan bisa untuk menyerap dari jadwarna asam, karena jadwarna asam ini merupakan jadwarna jenisnya digolongkan kepada jadwarna anionik, di mana akan terionisasi menjadi gugus anion sehingga dapat berikatan dengan tempat-tempat positif pada serat sutra ataupun wol. Kita langsung ke teknis pelaksanaan praktikumnya. Alat yang digunakan bisa dilihat di sini. Alatnya sama seperti biasa. Ada kasa, rakel, meja print, mixer, mesin steamer, kemudian pengaduk, neraca analitik, ada hair dryer, dan batang pengaduk. Kemudian untuk bahan yang digunakan berupa kayu sutra, kemudian pengental CMC, jadwarna asam, gliserin, zat anti reduksi, asam asetat, dan asam sitrat. Untuk resep yang akan kita gunakan berupa yaitu pengental CMC sebanyak 8%. Kemudian penggunaan jadwarna asam 30 gram per kilogram, penggunaan pengental 700 gram per kilogram, gliserin 70 gram per kilogram, zat anti reduksi 20 gram per kilogram, asam asetat atau asam sitrat 20 gram per kilogram, kemudian balance untuk mengatur viskositas dari pasta cat. Di sini, maaf ya, ini salah judul. Harusnya di sini adalah fungsi zat. Di sini dikemukakan, dijelaskan fungsi dari masing-masing zat yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yaitu kita ada jadwarna asam, asam asetat ataupun asam sitrat, kemudian ada pengental, ada zat anti reduksi, dan ada gliserin. Untuk diagram alirnya dapat dilihat, pertama dilakukan proses pencapan,
kemudian pengeringan selama 2 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan proses steam atau pengukusan selama 20 menit, kemudian dilakukan proses pencucian pembilasan, kemudian dikeringkan dan dilakukan evaluasi. Berikut data hasil percobaannya. Jadi, variasinya adalah di sini kita menggunakan asam asetat dan asam sitrat. Di mana di sini variasi yang digunakan itu adalah 10, 20, 30. Demikian juga dengan asam sitrat. Kita akan melihat perbedaan penggunaan kekuatan asam yang diperoleh dari asam asetat dan asam sitrat terhadap hasil produk pencapat. Di sini dapat dilihat bahwa dengan konsentrasi range antara 10 sampai dengan 30, baik untuk asam asetat ataupun asam sitrat, pH yang dihasilkan sama, semuanya menghasilkan pH 4. Di sini kita lihat kita menggunakan dua warna, ada yang warna kuning dan ada yang warna biru. Diperoleh nilai K/S untuk masing-masing warna dengan variasi asam yang digunakan. Bisa dilihat pada data hasil percobaan berikut. Semakin tinggi angka menunjukkan bahwa warna yang ditampilkan itu visualisasinya akan semakin kuat. Data ini diperoleh dari data spektrofotometri. Tugas kalian untuk mata kuliah praktikum PJJ ini adalah pertama, menghitung kebutuhan zat yang diperlukan untuk satu kelompok. Hitung kebutuhan zat yang diperlukan. Berapa yang harus disiapkan, berapa gram yang harus kalian siapkan untuk praktikum ini. Kemudian, lakukan analisa terhadap data hasil pengujian. Pengujian yang mana? Pertama yang harus didiskusikan adalah pengujian pH. Walaupun di sini trennya sama semuanya dengan range yang bervariasi, dengan penggunaan asam yang bervariasi, ternyata pH dihasilkan 4. Kenapa? Itu yang kalian diskusikan. Kemudian dilihat juga di sini bagaimana ketika dilakukan pengujian ketuaan warna, efek dari penggunaan variasi asam, baik dari asam asetat maupun dari asam sitrat. Bahas itu di dalam diskusi. Satu lagi, kalian harus mencermati dari hasil praktikum. Secara visualisasinya bagaimana hasilnya? Apakah ada sesuai dengan data hasil instrumen, penggunaan instrumen, atau bagaimana? Atau ada kecenderungan atau fenomena-fenomena yang lain? Kalian masukkan ke dalam bab diskusi. Oke, saya harapkan instruksi tugas kali ini jelas. Tugas dikumpulkan per kelompok, dikumpulkan ke dosen masing-masing. Oke, pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.